Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yang tadi ya sudah mengerjakan juga dari hasil diskusi. Nanti setelah materi kita baru presentasi ke kelompok ya. Jadi di situ mengapa kolaborasi itu penting ya. Saya baca aja ya. Nanti waktunya tidak cukup juga, ini 20 slide 24 slide ya. Oke, kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses bisa pakai ini ya. Kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Kolaborasi ini juga berperan ya, gantian Bu. Nah, saya juga nomor 1 ya. Ya, kelompok 1. Itu sebagian dari penilaian saya nanti. Ya, kelompok 1 ya. Hari sudah panas juga, ya kita sama-sama penat dari pagi tadi. Susah juga bagi saya, cepat selesai cepat. Itu juga. Lalu kolaborasi yang efektif guru dan guru BK itu wali kelas tuh ya, mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Ya itu pasti kan kita sebagai guru ya, sebagai pendidik. Ya, next. Paham? Oke. Lanjut. Nah, di sini ada guru kelas ya. Nampak tak? Nampak ya. Nah, di sini ada di sini guru kelas atau wali kelas pembelajaran yang mendidik melalui masa belajar dan pembentukan karakter. Di sini ada guru BK ya. Pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi tidak menonton guru BK itu siswa ya yang saya ceritakan tadi ya. Jadi inilah sebagai untuk mengembangkan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Paham? Ya paham ya. Oke, selanjutnya kebutuhan kolaborasi. Ya masalah ini 24 slide. Kita tak kejar waktunya. Oke, sip. Selanjutnya membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid. Nah itu kebutuhan dari kita kolaborasi. Selanjutnya mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Ya, paham ya? Selanjutnya, nah ini ya sumber kerjasama orang tua kepala sekolah. Yang ini orang tua kepala sekolah, guru mapel, konselor, ketua itu kita, kami guru BK. Itu nama lainnya konselor. Nah itu ya pihak luar sekolah yang terkait. Nah di sini guru BK, guru kelas, orang tua, masyarakat, pihak yang terkait. Jelas ya sumber kerjasamanya ya? Jelas? Tidak ada pertanyaan ya? Oke lanjut. Tujuan konselor itu guru BK Pak. Ya lanjut. Menciptakan kita serius. Bagus Bang Kak komen. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Itu sebagai wali kelas selanjutnya meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Jadi itu tujuannya, ya, guru BK dan wali kelas. Ya, ngerti ya Bu? Ya, oke lanjut. Tantangannya masalah sosial, ya tentu peran wali kelas itu. Terus selanjutnya permasalahan sosial emosional dan karakter murid-murid yang kompleks. Yang selanjutnya manfaat kolaborasi. Di situ ada membantu murid menyelesaikan lebih awal dan tangani dengan pendekatan. Jadi kita dengan murid itu langsung jangan menjelas biasalah. Kita cari tahu dulu apa titik permasalahannya. Jangan biasa terbongkar. Nah itu. Next.
meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Nah, jadi peran orang tua itu sebagai fondasi awal, fondasi fundamental, ya, peran orang tua itu. Kalau kita cuma dari pihak sekolah yang lebih dominan untuk mendidik, ya orang tua perannya apa coba? Ya kan? Nah itu, ya lanjut. Menyediakan, di sini ada menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Banyak selesai. Kolaborasi memungkinkan penyediaan dukungan yang lebih banyak, ya, untuk murid untuk membutuhkan, baik dalam bentuk akademik maupun non akademik, ya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, identifikasi dan nempel masalah. Nah, di situ ada terang-terangnya, yang kecil itu tahapannya itu. Nah, ini. Nah, ya itu tahapannya. Di sini ada kesulitan, kepada dari belakang, nampak ya? Ya, nampak. Kesulitan akademik yang ringan karena instruksi umum yang kurang efektif. Mungkin kita semua sudah mengetahui semua tahapan-tahapan itu, ya. Kita ini sudah, ya, adalah sedikit banyak mengetahui karakter dari siswa yang bersangkutan. Ya, lanjut. Nah, itu indikator perlunya kolaborasi di situ, ya. Masalah yang berulang atau kronis, perilaku menantang murid yang terus muncul meskipun sudah ada penguatan positif di kelas. Ya, jelas, ya. Baiklah, sudah ada memberikan penguatan tentang permasalahannya. Selanjutnya, masalah mempengaruhi banyak area kehidupan murid. Di situ bisa ya dibaca ya. Kebutuhan intervensi lintas konteks. Ada faktor yang berisiko, itu murid mengalami kekerasan di rumah atau trauma. Nah itu, ya. Selanjutnya dibutuhkan informasi atau dukungan dari pihak lain. Informasi terkait perubahan perilaku murid yang hanya diketahui oleh orang tua atau informasi dari guru yang dapat membantu konselor dalam membuat keputusan yang tepat. Paham ya? Ya, lanjut. Nah, untuk kolaborasi membantu memahami masalah murid dengan lebih baik. Ketika ada masalah terus seperti bully, nah itu ya, seperti bully, murid membutuhkan perlindungan khusus. Itu kan ditekankan sekali di sekolah-sekolah lah, ya, masalah bully, ya. Waktu MPLS sudah dijelaskan juga, ya Bu, terima kasih ya. Dan penekanan jangan ada bully. Oke, lanjut. Ini tidak usah lah ya. Teknisnya. Nah ini ada bagannya, ya, ada bagannya untuk pengentasan masalah. Di sini ada guru, di sini ada kepala sekolah, mitranya ada guru BK, psikologi, dokter, ahli lainnya. Sedangkan di sini ada guru mapel, orang tua. Ya, ini bagian sedang, terus yang ringannya itu BK, konselor, guru kelas dan wali kelas. Nah ini permasalahan siswa. Jadi tidak langsung serta merta langsung ke guru BK. Ya. Sudah ngerti? Ya. Mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid itu bisa dikatakan problem solving, bahasa itu ilmiahnya. Situ kita mengidentifikasi dulu masalah, ya. Nah, masalah diidentifikasi oleh guru, orang tua atau staf melalui observasi, screening yang menurut kolaborasi dimulai dengan guru konselor, ya, seperti yang kita lakukan lah di sekolah kita. Terus diskusi awal, ya, itu jelas ya, kalau ada permasalahan kita dengan
nanti baru dipanggil orang tua atau melalui wakasis nanti menyelesaikan dengan kita. Ya, saya mau teh. Nah, ini yang tadi ini. Next. Nah, ini tujuan pelibatan orang tua kan sangat penting sekali itu. Ya, meningkatkan efek. Ya, terima kasih. Saya kopi bu. Meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan sekolah. Jadi peran orang tua itu penting. Ya, bukan siswa itu masuk ke sekolah kita, masuk semuanya dibebankan ke kita untuk membentuk karakter. Nggak bisa. Ya, jadi peran orang tua sangat mendasar. Ya, memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah dan rumah. Itu membicarakan tentang perkembangan muridnya anaknya, kayak gitu. Di kota sudah ada. Nah, itu. Ya, ada membagi topik baik ke kita ya. Langsung aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan selaku fasilita. Saya sangat setuju sekali kalau sekolah kita membentuk paguyuban Orang tua. Iya, orang tua. Saya sangat setuju sekali. Yang ingin saya tanyakan, kalau ada siswa bermasalah, tanya Pak. Ujung-ujungnya pertanyaan. Ya, terus Kalau ada siswa yang bermasalah terkait dengan kolaborasi itu, baru ke BK atau ke BK, yang idealnya seperti apa ya? Oke. Karena kan seperti yang sudah disampaikan, selama ini yang tertanam di kita, mindsetnya kita, setiap siswa bermasalah itu adalah tanggung jawab BK. Gitu. Iya. Nah ya, jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan kolaborasi itu sebaiknya itu idealnya ditangani oleh siapa dulu kalau siswa bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaan bagus. Kita beri tepuk tangan dulu lah untuk Melissa. Ya. Kasih Bu ya. Iya Bu. Kasih Bu ya. Iya Pak. Nah, di situ mekanismenya yang sudah didapat melalui apa kemarin, pelatihan kami kemarin, yang harus menyelesaikan permasalahan itu, dia ada siswa bermasalah, terus diselesaikan dulu dengan wali kelas yang terlibat di dalam situ. Ada misalnya dia bermasalah dengan guru mapel, ya guru mapel kita ajak dulu. Nah, terus wali kelasnya dulu yang menyelesaikan. Kalau tidak selesai juga di situ, baru libatkan ke guru BK. Nah itu. Dan Wakasis bekerja sama dengan Wakasis. Mungkin begitu. Oke, makasih Bu. Lanjut. Paham ya? Speaking Pak. Oh ini udah habis ini mengenai masalah BK nih. Nah ini, nah formatnya, ya. Perwakilan dari kelompok sebelah sini yang mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Pak Muldi. Ya. Dari sini aja dulu. Ya, sini aja dulu. Sebagai nama, itu ya kelompoknya itu. Saya mau itu. Masalahnya nanti hasil itu materinya panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengerjakan kami. Ya, dengan berdirinya saya di sini, bukannya kami untuk menggurui, tapi kita berbagi ya di sini ya. Terus tadi permasalahan yang kami diskusikan yaitu masalah murid yang sering ngantuk di kelas. Ya. Nah, terus
ya murid yang ngantuk tadi. Oke Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan Pak. Cukup sekian mungkin, cukup saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti dari kelompok 3 dari penjelasan saya tadi sudah ngerti berarti ya? Oke. Ya, selanjutnya dari kelompok 2 yang mau mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi yang sudah kami selesaikan bersama-sama tadi. Di mana masalah yang kami ambil atau kami angkat itu adalah murid yang tidak pernah mengerjakan tugas dari guru. Masalah ini pasti kita sebagai guru sering mengalaminya. Nah, ini ada beberapa refleksi yang akan saya sampaikan. Contohnya seperti yang pertama, apa tantangan pribadi saya saat berkolaborasi baik meminta ataupun memberi bantuan mengenai masalah tadi. Yang pertama, ketika guru memberikan tugas, nah dia harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas tersebut. Oke, baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini silakan dulu untuk kelompok 2. Ya, jadi sudah paham juga dari kelompok 2 tentang penjelasan yang ya Pak, bacakan hasil dari diskusinya. Dari sini ya. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya perwakilan dari kelompok saya satu ingin membacakan hasil dari diskusi kami tadi yang mengambil tema murid kurang motivasi belajar yang berdampak nilai turun. Jadi yang pertama dari Pak Iwan ya. Nah, kemudian refleksinya, apa tantangan pribadi saat berkolaborasi baik meminta yang dapat saya sampaikan. Akhirnya bila topik beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sudah memahami semua apa yang dijelaskan tadi. Jadi intinya kita tidak menitik beratkan kepada satu orang. Jadi kita sama-sama berkolaborasi ya untuk mendukung materi saya. Kita lebih baiknya kita explaining dulu. Ya semua Bapak Ibu berdiri dulu biar tidak mengantuk materi berikutnya. Ayo Bapak Ibu. Akhir penghujung materi saya, lebih dan kurangnya saya dalam proses pembelajaran juga ya, lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi Bu?